firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Kembali lagi bersama saya Kaisar Simandulang di acara program talk show Alkitab Menjawab. Pada sesi hari ini kita akan membahas tentang Alkitab dengan topiknya, benarkah Alkitab firman Allah? Nah, pada kesempatan ini telah hadir narasumber kita, yaitu Amang Pendeta Bakti Situmorang STH MTH. Shalom Amang. Shalom. Gimana kabarnya Amang sekarang? Sehat. Sehat Amang ya, puji Tuhan. Narasumber kita ini adalah pendeta aktif di HKBP Pekanbaru Kota. Baik Amang, pada sesi ini Amang kita akan membahas tentang Alkitab Amang ya. Benarkah Alkitab itu firman Allah? Ada pertanyaan Amang terkait dengan Alkitab ini, yaitu mengapa Alkitab disebut kitab suci? Apakah yang tertulis dalam Alkitab itu semuanya firman Tuhan Amang? Terus bagaimana kita dapat memastikan Alkitab ini sebenarnya bukan mitos, tetapi benar-benar dari Allah, Amang? Pertama-tama, sebagai orang yang percaya, kita mengimani bahwa Alkitab itu memang adalah firman Allah. Alkitab itu, atau disebut sebagai kitab suci, adalah isi hati Tuhan yang diungkapkan kepada kita umatnya, yang menjadi sumber kebenaran bagi kita dan pedoman bagi kita dalam perjalanan hidup kita. Jadi Allah yang kita percayai yang adalah Allah yang hidup, itulah yang berbicara, yang memberikan firman-Nya. Dan Allah yang kita sembah itu adalah juga kita sebut sebagai Allah adalah roh. Jadi yang berfirman itu adalah Allah yang adalah roh, dan Dia menjanjikan hal-hal tentang kehidupan kita, bukan hanya kehidupan selama kita berada di dunia ini, tapi juga terlebih menyangkut kehidupan kita di dalam kekekalan. Jadi sebagai orang percaya, kita mengaku firman Allah itu yang tertulis dalam Alkitab atau kitab suci itu, itulah semua isi hati Tuhan Allah. Tidak ada yang tidak disampaikannya dalam kitab suci itu. Dan oleh sebab itu kita sebagai orang Kristen, dalam keyakinan kita memastikan firman Allah itu adalah yang keluar dari isi hati Tuhan. Dan itu kita percayai sebagai jalan kehidupan dan juga mengenai kekekalan. Maka tugas kita orang Kristen untuk memastikan itu adalah bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk membaca kitab suci, mempercayai bahwa itulah semua pemberitahuan isi hati Tuhan Allah bagi kita sampai pada masa ini. Kira-kira begitu. Oh, seperti itu Mang ya. Lalu Mang, kalau kita berbicara terkait dengan penulisan ini Mang ya, penyusunan Alkitab. Nah, ini sebenarnya bagaimana sih Mang proses penulisan dan penyusunan Alkitab ini sehingga dia menjadi satu kitab yang utuh Mang? Alkitab kita memang bukan diturunkan atau dijatuhkan dari langit. Saya bilang bukan dijatuhkan dari langit, bukan berarti Alkitab itu sesuatu yang telah ada atau sudah jadi sampai ke tangan manusia. Memang itu melalui proses yang begitu panjang yang kita sebut sebagai kanonisasi. Tetapi firman Allah itu memang yang dituliskan dalam Alkitab itu melalui proses yang panjang yang dituliskan oleh para penulis. Dan hingga sekarang yang kita kenal ada 66 kitab dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu semuanya melalui sebuah proses yang panjang
sampai sekarang yang masih terus diperdebatkan, terus dibicarakan, terus diteliti. Tapi yang paling pokok bagi kita adalah mengerti bahwa memang firman Allah itu dalam Alkitab itu adalah sesuatu yang diwahyukan atau dinafaskan oleh Tuhan Allah. Sebagaimana tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Bahwa firman Tuhan itu, segala tulisan itu memang diilhamkan Allah dan bermanfaat bagi kehidupan umat percaya. Kira-kira begitu. Oke, Amang, terima kasih, Amang. Alkitab ini kita memang percaya bahwa ini adalah kitab suci, Amang, ya. Lalu bagaimana, Amang, dengan pandangan-pandangan bahwa Alkitab yang kita pegang ini sudah tidak original, dalam arti kata dia sudah diubah, ada diganti atau direvisi atau rusak. Nah, bagaimana pandangan Amang terkait dengan Alkitab kita? Apakah Alkitab kita ini masih original, Denang? Alkitab kita memang seperti yang kita katakan tadi adalah sebuah kitab yang ditulis dalam proses yang panjang. Kita semua mengetahui, kita mempercayai bahwa pada abad pertama, ya, itu proses kanonisasi, proses pengumpulan, proses pemilahan dan penetapan lembaran-lembaran lepas yang beredar pada waktu itu, ya, dalam jemaat mula-mula itu sudah ditetapkan melalui sebuah musyawarah atau sebuah konsili di Jamnia tahun 100. Jadi sebelum abad pertama sebenarnya kita meneliti sejarah, sudah ada yang namanya kanonisasi, kumpulan dari kitab-kitab dalam perjanjian lama yang kita terima sebagai firman Tuhan. Kan begitu. Demikian juga dalam perjanjian baru ada proses yang panjang. Jadi kanonisasi itu bapak-bapak gereja berusaha mengumpulkan, mengklasifikasi dan akhirnya menetapkan, ya, sampai sesudah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, mulai tahun 200 Masehi, proses kanonisasi perjanjian baru itu sudah dimulai. Dan itu lama waktunya, bahkan sampai tahun 500 sesudah Masehi. Akhirnya baru betul-betul kita bisa melihat bahwa memang ada namanya kanonisasi perjanjian lama dan perjanjian baru. Makanya kita bilang ada 66 kitab dalam Alkitab kita atau kitab suci orang Kristen. Nah, kira-kira begitu. Iya, Mang. Kalau kita Alkitab kita, Mang, ya, di Indonesia ini kita diperkenalkan Alkitab yang berbahasa Indonesia, Mang, ya, karena memang bahasa kita bahasa Indonesia. Ada yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Batak Toba, ada juga dalam bahasa asing seperti itu, Mang. Nah, sebenarnya, Mang, kalau Alkitab kita ini bahasa aslinya itu apa, Mang? Dan mengapa Alkitab ini tidak seperti agama lain, dia menggunakan bahasa aslinya di dalam Alkitab itu sendiri? Mungkin bisa dibantu penjelasan dari Amang. Memang dalam bahasa aslinya perjanjian lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani dan perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Tetapi dalam perjalanan waktu, ya, karena persebaran kitab suci itu, maka sepanjang masa Alkitab itu diterjemahkan dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Bahkan sampai kini hanya misalnya di Indonesia ini ada 200 sub bahasa dan ke situ sudah diterjemahkan Alkitab itu. Jadi bukan hanya bahasa Indonesia, bukan hanya bahasa Batak, tapi juga dalam bahasa-bahasa yang ada di Indonesia ini bahkan sudah berusaha diterjemahkan. Kenapa tidak dituliskan bahasa aslinya atau tidak sampai bahasa aslinya kepada kita yang kita baca setiap hari? Memang karena bahasa Ibrani dan bahasa Yunani sebagai bahasa asli Alkitab itu sendiri adalah bahasa yang memang susah kita mengerti. Artinya tidak semua orang bisa membaca bahasa aslinya Ibrani dan Yunani. Karena itulah dia diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia ini. Ya. Jadi saya kira proses penerjemahan Alkitab dari bahasa aslinya ke bahasa-bahasa yang ada di dunia ini itu juga adalah bagian dari bagaimana kita meyakini cara Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada seluruh umat manusia. Saya mengerti, saya memahami dan saya mengimani bahkan proses penerjemahan itu pun ke dalam bahasa-bahasa yang ada di dunia ini dari bahasa aslinya itu juga adalah cara Tuhan untuk memelihara firman-Nya, ya.
Jadi kita orang beriman ini kan membaca firman Tuhan itu dengan berbagai ekspresi gitu ya. Kadang-kadang saya sendiri meyakini ada beberapa kata ya dalam bahasa Indonesia di Alkitab itu yang kemudian kalau kita baca dalam bahasa Batak misalnya, sepertinya dalam bahasa Batak itu ada nuansa atau pengertian yang lebih luas gitu, yang lebih mengena, kira-kira begitu ya. Jadi bahkan proses penerjemahan itu ke dalam bahasa yang ada di dunia ini adalah cara Tuhan untuk memeliharakan firman-Nya itu, sehingga umat yang membaca firman Tuhan itu bisa mempunyai pengalaman sendiri atas firman Tuhan yang sampai kepada dia. Jadi menurut saya bahkan proses penerjemahan ini kalau disebut orang bisa salah, bisa saja mungkin salah, ya kan? Karena orang dalam kesadarannya mau mengerti firman Tuhan itu, dia memakai akal budinya, memakai rasionya, mungkin juga berasal dari pengalamannya. Tentu itu semua kita pakai untuk melihat dan membaca inilah firman Tuhan. Bisakah salah terjemahan itu? Bisakah misalnya mengalami pembelokan makna? Bisa saja. Tapi bagi kita yang kita pegang, ada bahasa asli di mana kita bisa kembali ke sana untuk meneliti kebenaran dari kata per kata, kalimat atau ungkapan dari sebuah firman Tuhan itu. Kira-kira begitu. Oke, Mang. Terima kasih, Mang, untuk penjelasannya, Mang. Cukup jelas lah. Secara sederhananya itu membantu kita juga, Mang, ya, dalam memahami, ya, Mang, ya. Karena kalau kita menggunakan bahasa asing, nanti itu akan ada kesulitan seseorang tuh memahami seperti apa sih si firman Tuhan ini. Seperti itu, Mang, ya, secara sederhananya. Baik, Abang. Selanjutnya, Abang, terkait dengan Alkitab ini, apakah sejauh ini ada mengandung kekeliruan atau kontradiksi atau ketidakcocokan antara ayat satu dengan ayat yang lain, Abang, di dalam Alkitab itu? Baik, secara umum di perjalanan sejarah gereja memang ada kelompok yang disebut sebagai kelompok ortodoks. Kelompok ortodoks ini mereka menyatakan bahwa Alkitab itu tidak mungkin salah. Jadi infabilitas Alkitab, artinya firman Tuhan itu tidak mungkin salah. Kemudian ada juga golongan yang lain yang mengatakan mungkin saja ya, dalam sejarah penulisan kitab suci itu terjadi kekeliruan. Karena toh lembaran-lembaran lepas tadi atau tulisan-tulisan awal itu ditulis oleh manusia yang berdosa, yang telah jatuh ke dalam dosa, bisa saja mengalami kekeliruan begitu ya. Tapi bagi kita, terutama gereja HKBP, dalam konfesi kita menetapkan bahwa memang firman Tuhan itu adalah yang benar. Artinya kebenaran itu bukan berdasar dari penelitian ilmu pengetahuan, bukan hasil riset, tapi andai kata Alkitab itu ada yang salah atau ada yang keliru, bahkan ada yang bertentangan, setidak-tidaknya kita melihat mengapa Alkitab itu sampai hari ini masih tetap dibaca, masih tetap dipercakapkan, menjadi sumber pengertian dan pencerahan bagi kita. Jadi bagi kita sendiri, sekali lagi seperti yang kita katakan tadi, mungkin saja dalam penerjemahannya bisa terjadi kesalahan atau kekeliruan. Tetapi saya sendiri mengakui bahwa Alkitab itu adalah satu kesatuan, satu keutuhan. Sebagaimana firman Tuhan itu kita terima, semua yang disampaikan Tuhan telah disampaikannya melalui Alkitab. Dan tidak ada yang perlu ditambahin atau dikurangi, karena itulah semua yang kita terima dan kita yakini sebagai firman Tuhan. Kira-kira begitu. Oh, baik, Abang. Lalu, Abang, Alkitab kita ini kan ada dua nih, Abang. Tadi ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, seperti itu. Nah, ini sebenarnya apa perbedaannya itu, Abang, antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, dan kenapa dipisahkan seperti itu, Abang? Saya kira kita semua setelah membaca kitab suci dari 66 kitab itu, kita membaca memang ada perbedaan, kalau kita katakan perbedaan dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Tetapi sekali lagi ini semua adalah satu kesatuan atau satu keutuhan. Jadi kalau ada perjanjian lama, ini adalah cara Tuhan untuk menyatakan kehendaknya ya, sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan perjanjian baru itu adalah pernyataan maksud Tuhan dan penggenapan dari perjanjian lama. Ini kita pegang, artinya kenapa ada perjanjian lama dan
baru ada perjanjian baru. Kalau dikatakan ada perbedaannya, di sini hanya masalah misalnya bagaimana kita mengakui bahwa Alkitab itu sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus, yaitu perjanjian lama, dan sesudah kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini dalam perjanjian baru. Dan itu semuanya adalah bagaimana kita melihat rangkaian rencana Tuhan Allah, mulai dari awal sampai pada akhirnya, sampai pada kepenuhannya melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, kemudian kebangkitannya sampai pada akhir zaman. Kira-kira begitu. Toh kita akan kembali membaca firman Tuhan bagaimana semua yang dijanjikan Allah dalam perjanjian lama adalah amin dalam Tuhan Yesus Kristus. Kira-kira begitu. Oke, Amang, terima kasih Amang penjelasannya. Selanjutnya Amang, bagaimana pandangan terkait dengan salah satu kitab di Alkitab yang dianggap ada beberapa ayat itu agak vulgar Amang ya. Contoh itu adalah Kidung Agung Amang ya. Kalau Kidung Agung itu kita baca ada bahasa-bahasa itu yang mungkin dianggap ini sepertinya tidak terlalu vulgar nih, tetapi dia masuk dalam Alkitab sebagai kitab suci. Nah, itu bagaimana pandangannya Amang? Ya. Jadi membaca kitab Kidung Agung misalnya, bahkan kita membacanya seperti yang saudara tadi katakan, seperti vulgar, bahkan tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan keimanan, atau bahkan nama Tuhan pun tidak disebutkan misalnya. Jadi secara umum kita mengatakan sekali lagi, penerimaan kita akan kitab suci itu dalam proses yang panjang di proses kanonisasi itu tentu melalui tuntunan Roh Kudus ya. Jadi kalau kitab Kidung Agung kita terima sebagai salah satu dari 66 kitab dalam kitab suci orang Kristen, kita juga harus mengaku kita perlu tuntunan bimbingan Roh Kudus untuk membaca itu ya. Sama seperti Roh Kudus membimbing para bapak gereja pada awalnya untuk melihat ini, mengapa kitab ini termasuk dalam kitab suci orang Kristen. Memang kitab Kidung Agung ini menyangkut berbagai metafora, berbagai kiasan, seperti menggambarkan hubungan laki-laki dan perempuan, ya, dan hubungan dalam kehidupan rumah tangga. Tapi kita harus kembali, waktu kita membaca bagaimana pujian seorang laki-laki, terutama kepada seorang perempuan yang digambarkan dalam Kidung Agung ini, kita tidak harus kembali. Ini sebenarnya adalah memaknai penciptaan Tuhan atas manusia. Jadi pada awalnya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dan mengatakan bahwa dia adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Semuanya itu baik. Ya. Jadi Kidung Agung kalau kita baca di situ seperti bahasa yang vulgar, menggambarkan pujian terhadap seorang perempuan tentang tubuhnya misalnya gitu. Itu semuanya adalah justru mengembalikan kita kepada pikiran bahwa pada awalnya Tuhan Allah mencipta manusia itu laki-laki dan perempuan sebagai yang sempurna, sebagai yang baik. Dan itu mengajak kita untuk melihat bagaimana kita harus menghargai ciptaan Tuhan itu. Menghargai laki-laki dan perempuan. Jadi bukan justru memakai tubuhnya untuk melampiaskan hawa nafsunya. Ini sekali lagi penghargaan kepada ciptaan Tuhan. Yang kedua, saya kira Kidung Agung itu juga tidak kita harus mengatakan bagaimana penghargaan cinta kasih seorang laki-laki kepada perempuan itu juga adalah tipologi dari bagaimana gereja sebagai mempelai perempuan yang terus harus dengan setia menantikan kedatangan mempelai laki-laki, yaitu Kristus. Jadi ini juga mengingatkan kita tentang penghargaan Kidung Agung ini, bagaimana kita menghargai, menghormati perkawinan ya sebagai yang ditetapkan Tuhan. Maka perkawinan itu harus dengan penuh kesucian, dengan penghormatan. Nah, itu. Jadi kita mungkin tidak bisa membaca Kidung Agung ini dengan kata per kata dan mengartikannya secara hurufiah saja, seolah-olah itu adalah kisah asmara atau erotik misalnya. Tapi ini justru untuk mengingatkan kita bagaimana Tuhan menciptakan manusia itu sebagai yang sempurna dan harus menghargai ciptaan Tuhan itu. Kira-kira begitu. Ya, baik Amang. Terima kasih Amang untuk penjelasannya Amang. Cukup jelas dari Amang ya. Kemudian Amang, kalau kita baca Alkitab nih Amang ya, terutama di Perjanjian Lama itu kan ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan.
Nah, yang menarik di sini adalah ada kitab Ulangan di mana isinya itu sebenarnya mengulang kitab sebelumnya, Amang. Nah, sebenarnya ini mengapa ada kitab Ulangan ini dan apa tujuannya? Toh juga ada kitab sebelumnya yang sudah dijelaskan secara jelas seperti itu. Dalam Alkitab kita membaca bahkan ada kisah yang seperti diulang gitu ya. Iya, diceritakan betul. kembali. Mulai dari bagaimana Allah menuntun bangsa itu, bangsa Israel keluar dari Mesir, memberikan hukum Taurat, kemudian menetapkan hukum-hukum keimaman, kehidupan mereka beribadah kepada Tuhan, kesetiaan mereka. Tapi memang saya kira ini hal yang lumrah dan manusiawi. Maksud saya begini, manusia itu memang cenderung lupa. Manusia itu cenderung dia itu ceroboh dan tidak mengingat apa yang telah terjadi di masa lalu. Makanya Tuhan Allah seringkali mengingatkan bangsanya, umatnya itu supaya mereka jangan lupa bahwa Tuhan Allah membawa mereka keluar, menyelamatkan mereka. Memang kitab Ulangan ini adalah salah satu kitab yang menetapkan apa yang telah ditetapkan Tuhan pada saat memberikan hukum-hukumnya. Ya. Kalau kita baca itu memang penemuan kitab Taurat oleh Raja Yosia atau pada masa Raja Yosia terjadilah reformasi setelah penemuan gulungan-gulungan kitab itu, di mana umat Israel diingatkan kembali pernah Tuhan Allah memberikan hukumnya. Jadi mereka jangan lupa, mereka harus mengingatnya, ada dasar iman mereka. Itulah sebabnya kitab Ulangan ini kalau kita teliti sejarahnya, memang ini menyangkut bagaimana Allah mengingatkan lagi, terus remind umatnya itu supaya mereka jangan lupa apa yang telah dilakukan Tuhan kepada mereka. Kira-kira begitu. Ya, Mang. Terima kasih, Mang. Terus, Mang, saat ini kekristenan itu kan diperhadapkan dengan adanya kitab Barnabas, Mang ya. Tapi di dalam Alkitab kita, kitab Barnabas itu kan tidak dimasukkan, Mang ya. Ya. Nah, itu kira-kira apa yang menjadi pertimbangannya, Mang, sehingga kitab Barnabas ini tidak dimasukkan dalam Alkitab kita ini, Mang? Pemirsa talkshow ini, kita semua mengetahui ada tantangan besar bagi kita sebagai orang Kristen. Tapi yang paling penting kita ingat bagaimana motivasi kita untuk membaca firman Tuhan. Kalau orang membaca Alkitab dengan motivasi untuk mencari-cari kesalahan, ya untuk menjelek-jelekkan atau mendiskreditkan, tentu ini menjadi hal yang berbahaya. Ini sekaligus menjadi tantangan bagi kita. Memang Injil Barnabas itu tidak ditemukan pada awal-awal sesudah kenaikan Yesus Kristus di surga. Pada awal kenaikan Yesus ke surga hanya ada beredar kira-kira 75 kitab, ya, tidak termasuk Injil Barnabas, ya kan? Tapi baru pada abad ke-15 orang menemukan ada namanya Injil Barnabas. Lalu orang-orang Islam mengatakan inilah Injil. Karena apa? Karena mereka membaca dengan motivasi bagaimana untuk mencari kesalahan. Misalnya di situ dikatakan bahwa Injil Barnabas itu menuliskan sebenarnya yang mati di salib itu bukan Yesus Kristus, tapi Yudas lah. Maka Yesus dikatakan di situ berdoa kepada Bapanya, kasihanilah aku dan tolonglah aku. Lalu Allah mendengarkan doanya, kemudian mengubah wajah Yesus menjadi wajah Yudas Iskariot. Sebaliknya wajah Yudas menjadi wajah Yesus. Sehingga yang mati disalibkan katanya dalam Injil Barnabas itu adalah Yudas Iskariot. Tentu ini tidak sesuai dengan ajaran iman kita. Kalau kita teliti lagi bahkan ada 100 kesalahan, ya, kekeliruan dalam Injil Barnabas ini. Termasuk misalnya bagaimana dikatakan Yesus pernah berlayar ke suatu tempat, padahal tempat itu adalah sebuah pegunungan, kayak gitu kan. Jadi Injil Barnabas ini menjadi tantangan bagi kita, sekaligus juga koreksi bagi kita. Bagaimana kita bersungguh-sungguh sebagai orang percaya untuk bisa memilah-milah, menentukan, dan kemudian akhirnya mengekspresikan iman kita dari pembacaan firman Tuhan. Ya. Yang paling penting motivasi kita harus benar. Saya selalu ingat bagaimana Bapak Gereja mengingatkan kita dalam rangkaian membaca kitab suci ini, kita harus mengingat credo ut intelligum. Credo ut intelligum itu, credo itu percaya, intelligum itu rasio akal pikiran, ya, pikiran kita. Maka untuk membaca firman Tuhan memang kita harus menundukkan diri,
harus merendahkan diri dulu di hadapan Tuhan. Ya, jadi harus percaya, baru kemudian berusaha meneliti, memperkembangkannya, mendiskusikannya gitu. Bukan langsung memperdebatkannya. Karena kalau kita lebih dulu memakai akal budi kita untuk mengerti kitab suci ini, tentu akan ada banyak tantangan. Ya. Tapi kita harus percaya dulu, baru berusaha untuk mengerti. Bukan sebaliknya. Kira-kira gitulah. Jadi kita menolak Injil Barnabas karena Injil Barnabas itu mengandung kekeliruan dan kesalahan dan hal-hal yang tidak membangun iman Kristen sampai sekarang. Seperti itu Amang ya penjelasannya. Baik Amang. Kemudian Amang, apa kira-kira nih Amang yang membedakan kitab suci Alkitab kita ini dengan kitab suci agama lain? Dengan notabene bahwa ada kitab di dalam kitab suci agama lain tuh mengisahkan tentang tokoh-tokoh yang ada di Alkitab kita juga. Nah seperti itu Amang. Kira-kira apa ya perbedaannya nih Amang? Baik, yang paling penting bagi kita, saudara-saudara, saya kira bagaimana kita mengimani bahwa firman Tuhan itu sebagai yang diwahyukan. Dan salah satu pertimbangan bagi kita, kalau ada namanya ilmu perbandingan agama-agama, kemudian dinyatakan bahwa misalnya ada tokoh Abraham di Alkitab, orang Islam mengenal namanya Nabi Ibrahim, ya, kemudian orang Yahudi juga tahu bahwa Abraham itu bapak leluhur mereka. Ya. Saya kira ini hanya mengingatkan kita betapa memang Alkitab itu memacu kita atau memicu kita untuk semakin mendalami sejarah. Betul-betul pernah terjadi dalam sejarah. Kita tidak ingin membanding-bandingkan, tapi pegangan kita bahwa Alkitab itu memang jika ada yang salah atau keliru di situ, pasti itu sudah tidak dibaca orang lagi sampai sekarang. Jadi kita tidak perlu membanding-bandingkan Alkitab kita dengan kitab suci agama lain. Cukuplah bagi kita melihat bahwa memang dalam perjalanan sejarah ini, kalau dibandingkan dengan apa yang ditulis dalam Alkitab, ya, semuanya ilmu pengetahuan, semuanya penelitian dan sejarah itu semakin menunjukkan betapa benarnya Alkitab itu. Betapa Alkitab itu betul-betul sebagai yang dianugerahkan Tuhan bagi kita, menjadi pegangan hidup kita. Jadi bukan hal yang mengada-ada yang dituliskannya, bukan mitos, tapi bahkan sejarah pun mendukung. Dan ini membuat orang semakin mau memperkembangkan diri untuk meneliti semakin benar Alkitab kita itu. Baik Amang, terima kasih Amang. Kemudian nih mungkin dari Amang nih ya, bagaimana cara kita nih Amang, khususnya sebagai jemaat, membaca Alkitab dengan baik dan benar? Dan apakah penafsiran pribadi dibenarkan dalam membaca Alkitab Amang? Saya membaca firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, tentu yang pertama sekali kita memerlukan tuntunan Roh Kudus. Waktu kita membaca firman Tuhan dan berdoa, kita merasa ada sentuhan tersendiri kepada kita masing-masing. Ya. Jadi bagi saya membaca firman Tuhan itu, ada firman yang kita baca hari ini, kita baca lagi besok atau minggu depan mungkin dengan nuansa, dengan perasaan, dengan ekspresi yang berbeda. Karena itu yang paling penting membaca firman Tuhan, bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk mau mengerti firman Tuhan itu. Bahwa ada penafsiran secara pribadi, saya sendiri merasa ini adalah ungkapan atau ekspresi secara pribadi bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. Meskipun kita harus mengaku kadang-kadang pikiran kita, perasaan kita, ya kan, wawasan kita itu kan terbatas. Maka kita perlu juga bertanya kepada orang yang lebih misalnya mengetahui, lebih mendalami atau lebih mumpuni. Di gereja kita ada para pendeta, ada sintua, ada para pengajar misalnya yang bisa menolong kita, membantu bagaimana kita mengerti dan menafsirkan Alkitab. Itu kan. Tapi yang paling penting kesungguhan kita mau membaca firman Tuhan, merasakan bahwa firman Tuhan itu adalah kepada kita secara pribadi, dan bagaimana kita berusaha menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu itu jauh lebih penting. Demikian kira-kira dari saya. Ya, baik Amang, terima kasih Amang penjelasannya. Terus Amang, apa nih tips dari Amang supaya kita nih bisa bertumbuh dalam membaca firman Tuhan? Saudara-saudara, kalau ada manfaatnya saudara membaca firman Tuhan, bersungguh-sungguh membaca firman Tuhan dari A sampai Z, maksud saya dari Kejadian sampai Wahyu, tentu manfaatnya itu paling besar adalah untuk kita. Jadi bukan untuk pendeta, bukan untuk orang lain misalnya,
tapi manfaatnya adalah untuk kita. Jadi karena itu saya juga menganjurkan kita membaca Alkitab bukan hanya bagian-bagian yang kita suka, yang kita rasa cocok dengan kondisi dan keadaan kita pada saat itu. Di gereja kita sendiri HKBP ada panduan bagaimana membaca Alkitab, yaitu dalam ayat-ayat harian dalam almanak HKBP. Tapi selain itu tentu saudara perlu membaca firman Tuhan, karena saya yakin firman Tuhan itu pernah diberikan Tuhan. Kalau umur manusia di dunia ini 70 tahun, 80 tahun, berarti Tuhan memberikan kita kesempatan selama umur kita itu untuk menghabiskan bacaan kita atas firman Tuhan itu. Coba bayangkan kalau seseorang meninggal dunia, tapi ternyata pernah satu perikop, satu ayat, satu lembar Alkitab tidak sempat dibacanya. Padahal Tuhan memberikan dia waktu 70 tahun, 80 tahun, dengan pengertian, dengan pengalaman apa yang telah dilaluinya. Jadi ini hanya mengingatkan kita semuanya, bacalah Alkitab mulai dari A sampai Z, mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, mulai dari hal-hal yang kau suka sampai hal-hal yang kau mungkin tidak mengerti. Tapi tentu dengan pertolongan Roh Kudus, Dialah menolong kita, mencerahkan kita bagaimana kita mengerti dan apa maksud Tuhan dari pembacaan firman Tuhan itu. Oke, baik Abang, terima kasih Abang. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini mari kita dengarkan kesaksian membaca Alkitab dari salah satu jemaat kita, yaitu Inang Sintua Besta Boru Simanjuntak. Mari kita dengarkan bersama-sama. Ya, pada awal-awalnya saya dituntun oleh satu buku di mana kita harus memperkatakan satu ayat itu, mengucapkannya berulang-ulang sehingga didengar oleh telinga, kemudian diingat, terus akhirnya saya bisa memperkatakannya. Itulah pertama sekali saya berusaha untuk menggumamkan firman Tuhan. Setelah itu berhari-hari melakukan itu selama 40 hari, kemudian ada lagi tuntunannya bahwa kita juga perlu memakan lebih banyak lagi firman Tuhan. Nah, sekarang ini saya mencoba membaca setiap hari 5 pasal, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Di awal-awal itu saya lakukan sendiri. Seringnya di kitab-kitab tertentu saya tertidur karena berulang. Tetapi dengan ada satu ajakan dari teman-teman untuk bersama-sama bergabung, akhirnya menjadi disiplin, bahkan sekarang meningkat menjadi ke 10 pasal setiap hari. Itu yang saya lakukan dan sudah menjadi kebutuhan. Kebutuhan, kalau tidak kita baca, maka ada sesuatu yang hilang. Manfaat Alkitab itu yang pertama sekali, saya menyadari bahwa Alkitab itu semuanya adalah firman Tuhan. Jadi apapun yang tertulis di sana itu adalah firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan itu menjadi tuntunan bagi saya setiap hari, itu mengajar pada saya bagaimana bersikap, bagaimana memperbaiki kelakuan, ya, juga mengaplikasikan semua yang dikatakan, semua yang ada di dalamnya sedapat mungkin dilakukan begitu. Jadi memang kita nggak bisa menyadari, karena ini maka begini, ini tidak seperti itu. Jadi suatu saat saya tersadar bahwa Alkitab itu sudah membentuk saya saat saya tidak bisa marah berkepanjangan. Saya nggak bisa marah terus-terusan gitu. Kok nggak bisa ya? Saya juga nggak bisa membenci gitu. Pengennya sih benci gitu. Ada orang yang menyakiti hati kita, pengennya saya membenci. Tapi karena firman Tuhan itu sudah berada di dalam hati kita, yang harus mengampuni,
mengasihi sesama sama seperti diri kita sendiri, dan itu yang menguasai kita sehingga kita tidak mampu melakukan apa-apa di luar dari kehendak Tuhan. Itu yang saya alami, dan saya melihat kemajuan-kemajuan juga kepada anak-anak saya yang juga saya ajarkan untuk selalu harus membaca firman Tuhan. Memang bentrokan selalu ada, ya, bentrokan selalu ada, selisih pendapat selalu ada, tetapi pemberontakan tidak pernah ada. Ya, jadi walaupun mereka sesekali yang suka bentrok, tapi pemberontakan tidak ada. Yang saya mau katakan, firman Tuhan itu menguasai kita sedemikian. Kalau kita mau menjadikan Tuhan itu yang memimpin kita, maka Dia akan menunjukkan kita ke kiri ataupun ke kanan. Itu yang saya rasakan di dalam pertumbuhan rohani saya. Terima kasih. Ya, setia itu adalah kalimat yang sangat mahal sekali. Setia dan taat, hanya dua itu yang boleh kita bisa minta dari Tuhan untuk kita membaca firman Tuhan. Yang pertama kali kita harus melihat Alkitab ini sebagai surat cinta dari Tuhan kepada kita. Di awal-awal kita pasti melihat ini apa sih? Kejadian pada mulanya adalah firman, dimula-mulana. Kita bahkan ada yang memplesetkan kalimat-kalimat menambah-nambah seperti itu ya, dan kita tertawa. Di awal-awal mungkin kita masih bisa tertawa, tetapi kalau kita sudah mengalami kasih Tuhan, kita nggak akan bisa lagi lepas dari firman Tuhan itu. Alamilah Tuhan setiap hari. Mari kita mengalami Tuhan setiap hari, maka kita akan mencari firman-Nya. Bukan mengatakan saya ini sudah tahu, sudah hafal, sudah melakukan, tidak. Masih banyak bolong-bolongnya juga. Tapi setidaknya saya bisa mengajak teman-teman sekalian, ayo kita mulai dari diri kita sendiri, kita cari apa kehendak Tuhan hari ini melalui firman-Nya di Alkitab. Setelah itu, setelah kita sendiri, maka mari kita bentuk juga suami, anak-anak, dan teman-teman kita untuk mencintai firman Tuhan. Dengan contohnya dari kita, mereka akan mau. Bukan karena kekuatan kita sih. Roh Kudus akan menuntun kita untuk berkata-kata tentang firman Tuhan, dan orang itu pun mengikut dengan sendirinya. Saya sendiri sudah 4 kali bolak-balik untuk mulai dari Kejadian sampai Wahyu, itu tidak berhasil mengajak suami saya untuk ikutan baca firman Tuhan. Nah, tapi setelah yang kelima saya coba lagi, ayo dong Pak, ikutan baca 5 pasal aja sehari. Nah, ternyata saatnya tiba, dia malah yang ingatkan saya, "Ma, kamu belum bikin laporan untuk 5 pasal berikutnya," begitu ya. Jadi lakukan saja, cintai saja, dan selebihnya biarlah Roh Kudus yang bekerja. Saya mengajak teman-teman untuk yang rasanya gimana ya cara baca firman Tuhan, ayo ikut komunitas membaca firman Tuhan. Apakah 3 pasal, bentuklah komunitas itu, dan kemudian saling melapor aja, gak usah nanti kita kan masing-masing mempunyai pandangan sendiri, seperti kata pendeta tadi ya, mempunyai refleksi sendiri. Jadi kita baca aja, nanti kita melaporkan apa yang sudah kita baca, sehingga kita malu kalau tidak membaca hari ini gitu. Nah, mulai dari situ dulu. Nah, setelah itu barulah boleh menularkan ke yang lain. Nah, menjangkau ke orang-orang lain. Itu yang saya lakukan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan kesaksian dari satu jemaat. Mudah-mudahan dengan kesaksian itu bisa menguatkan kita untuk bergiat dalam membaca Alkitab. Baik, Amang, ini pertanyaan terakhir nih, Amang. Pertanyaan ini mungkin lebih pada arahan, Amang ya. Bagaimana arahan dari Amang sebagai pendeta kepada para jemaat supaya setiap jemaat ini mau dan setia membaca dan menggali firman Tuhan di dalam Alkitab, Amang? Saya pesan kepada orang-orang muda dan juga kepada kita semua pada masa ini. Dalam kemajuan teknologi pada masa ini memang banyak tantangan bagi kita.
Ada orang-orang yang mengandalkan pikirannya, pengetahuannya, pengalamannya sendiri. Akhirnya merasa bahwa firman Tuhan ini tidak cocok, tidak sesuai. Ya. Maka saya mengajak kita semua, terutama kaum muda, marilah kita dengan bersungguh-sungguh membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Demikian juga kepada semua warga gereja. Kita harus bersungguh-sungguh dalam pembacaan firman Tuhan. Kalau ada para pendeta yang berkhotbah, mereka hanya menjadi semacam corong untuk mengajak saudara untuk semakin teguh dan sungguh-sungguh membaca firman Tuhan. Kalau ada orang yang menerangkan firman Tuhan, itu pun hanya sebagai jembatan. Yang paling penting, bagaimana akhirnya kita sendiri bisa meresapkan firman Tuhan itu memang bermanfaat bagi kita. Saya selalu ingat 2 Petrus 1 ayat 5, saudara-saudara. Dibacalah di rumah. Di situ dikatakan sebagai orang percaya kita harus bersungguh-sungguh menambahkan kepada iman kita kebajikan. Jadi Tuhan memberikan kepada kita iman, dan itu yang kita pakai lebih dahulu untuk membaca firman Tuhan, tapi harus juga ditambahkan dengan kebajikan. Artinya hal-hal yang baik. Tapi bukan hanya itu. Dikatakan di situ, tambahkan juga pengetahuan pada kebajikanmu. Jadi saya mengajak kita semuanya, Tuhan memberikan kita iman, tambahkanlah kebajikan. Dan dalam kebajikan itu pengetahuan. Jadi orang Kristen akan semakin bertanggung jawab kalau dia membaca firman Tuhan dengan bersungguh-sungguh, bisa mendapatkan makna yang terdalam dari setiap pembacaan firman Tuhan. Jadi bersama-sama membaca firman Tuhan bersama dengan keluarga, berdoa dan bersungguh-sungguh ya untuk semakin bertanggung jawab menjadi orang Kristen, bukan hanya mendengar khotbah, bukan hanya mendengar renungan-renungan, tapi juga kita mau dengan pembacaan sendiri, diri sendiri semakin menyelami kedalaman dan kelimpahan firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam Alkitab. Itulah pesan saya. Oke, baik Abang. Terima kasih Abang untuk pesan dan penjelasan dari Abang. Mudah-mudahan tadi penjelasan Abang yang lengkap tadi membantu jemaat dalam memahami bahwa benar Alkitab ini adalah firman Tuhan, dan mudah-mudahan ini semakin membuat jemaat kita tertarik, menarik hatinya untuk membaca firman dan setia membacanya setiap hari Abang ya. Oke, baik Abang. Terima kasih Abang untuk kesempatannya hadir di sesi program ini Abang. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari dalam Kristus Yesus, untuk program talk show kita tentang Alkitab sudah selesai saat ini. Mudah-mudahan itu menolong Bapak Ibu dalam memahami tentang kebenaran firman Tuhan, dan tadi sudah ada arahan-arahan dan tips-tips dari narasumber kita. Mudah-mudahan itu menolong Bapak Ibu juga dalam melakukan pembacaan firman Tuhan. Nah, untuk mendapatkan update-update topik-topik terbaru dalam program talk show ini, silakan Bapak Ibu saudara-saudari mensubscribe YouTube ini, program talk show Alkitab Menjawab. Baik, demikian sesi program talk show ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan waktu untuk mendengarkannya. Terima kasih. Shalom.